One Piece chapter 1019. Kalau di episodenya ini 1041 ya. Kita langsung saja ke ceritanya. Gaskeun. Scene diperlihatkan di bagian dalam kastil lantai pertunjukan. Terlihat seorang Queen yang akan menyerang kepada Sanji. Karena di episode sebelumnya Queen sedang bertarung dengan Sanji ya. Iya, lalu Sanji berkata, teknologi untuk menambahkan laser secara bertubi-tubi ya. Pasti Franky akan sangat senang kalau bisa mendapatkan benda itu, kata Sanji. Queen pun menembak, dan Sanji pun berhasil menghindar, dan tembakannya mengenai anak buahnya yang berada di belakang Sanji. Lalu terlihat keadaan Zoro yang sedang disuntik oleh Dr. Miyagi. Hei, terlalu dalam tahu, kata si Zoro. Ah, wari, kata Dr. Miyagi. Balutan perbannya terlalu tebal sih, kata Dr. Miyagi. Kalau gitu buka dulu perbannya sebelum menyuntikku dong, kata si Zoro. Ah, benar juga ya, tapi karena sudah terlanjur, kata Dr. Miyagi. Yakin gak apa-apa nih? Aduh, kata si Zoro. Shin pun berpindah ke wilayah perairan negeri Wano, kapal selam Polar Tang. Bernapaslah kembali, Mugiwara. Sikso, seandainya kapten kita ada di sini, ucap anggota Lau. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, padahal dia sudah memuntahkan semua airnya kan? Bukalah matamu, topi jerami. Apa sebaiknya kita minumkan dia obat? Jangan bersentikan saja. Wajahnya semakin pucat. Bagaimana ini? Terlihat Topi pun mulai sadar. Dan kemudian Messi, kata bakas sencau kita ya guys ya. Karena makanan kesukaannya yaitu daging. Dan Shin pun berpindah lagi ke Onigashima, kubah tengkorak, menara otak kanan. Terlihat para Shinoichi yang telah membelot kepada kru Topi Jerami. Wah, mate. Kenapa para Shinoichi malah serahkan para anak buah ini pada kami? Abang robot, hadapi saja si Sasaki itu, ucap Shinoichi. Hahaha, jadi kalian kembali kemari ya? Padahal kalian bawahan orang ini kan? Ucap Franky. Hei regu jirah, meski akibat kemampuan musuh, tapi tetap tidak mengubah kenyataan bahwa kalian telah melakukan pengkhianatan, ucap Sasaki. Huruse, dasar kelas kepala. Padahal seharusnya aku sudah berkali-kali memberikanmu serangan telak, ucap Franky. Kau sendiri juga lawan yang keras kepala dan menyebalkan, ucap Sasaki. Menyingkirlah dari situ sekarang juga, ucap Sasaki. Inilah kekuatan seekor Triceratops, ucap Sasaki. Soka, begitu rupanya. Baling-baling itu membuat kecepatannya meningkat tajam, ucap Franky. Dan terlihat Sasaki yang mengambil ancang-ancang untuk menerjang Franky. Dia mau menerjang dengan kecepatan seperti tadi ya? Coba saja kemari. General Cell, ucap Franky. Dan terlihat Sasaki pun malah bergerak mundur. Kata Franky. Loh, barusan dia malah bergerak mundur karena salah memutar arah baling-balingnya ya? Ucap Franky. Tadi aku mengambil jarak untuk ancang-ancang, ucap Sasaki. Jangan ngibul, ucap Franky. Hurusei, semakin jauh jarak ancang-ancangnya, maka semakin besar pula kekuatan seranganku, ucap Sasaki. Dan terlihat Sasaki pun mulai menerjang. Buletu Keratops, ucap Sasaki. Terlihat dia telah mengenai Franky. Dan terlihat serangan Sasaki pun mengenai pundak Franky. Franky berkata, celaka, meriam yang terpasang di bagian pundak akan meledak. Dan kemudian boom, meriam yang terpasang di pundak Franky pun meledak. Fakayero, ucap Franky. Dan terlihat Franky pun memegang tubuh dari Sasaki. Dan sontak membuat Sasaki kebingungan. General Suplex, ucap Franky. Boom, Franky pun menghantamkan tubuh Sasaki ke tembok. Meski seluruh tubuhmu sangat keras, tapi bagian perutmu sudah terluka, ucap Franky. Dan terlihat Franky pun mengambil pedangnya. Franz Sword, dengan ini tamatlah riwayatmu, ucap Franky. Dan terlihat Franky pun melancarkan serangannya. Victory V-Flash, ucap Franky. Dan terlihat serangannya pun tidak mengenai Sasaki, karena Sasaki terbang menggunakan baling-baling di lehernya. Sikso, ucap Franky. Dan seketika Sasaki pun berbalik menyerang Franky. Dan terlihat Franky pun menahan serangan Sasaki dengan pedangnya.
Oh gawat, aku tidak begitu mahir berpedang, ucap Frankie. Dan terlihat pedang Frankie pun patah karena tidak kuat menahan serangan pedang Sasaki. Wah, Franz Ford patah dan Frankie pun terlihat berlari menghindari serangan Sasaki. Sambil berlari, Frankie pun berkata, "Kalau sudah begini, akan kugunakan serangan yang mampu mengubah keadaan dalam sekejap," ucap Frankie. Dalam keadaan berlari, Sasaki pun berkata, "Mau lari? Dasar tidak tahu malu," ucap Sasaki. "Wah," ucap Frankie sambil menghindari serangan dari Sasaki. "Celaka, entah sejak kapan aku terdesak sampai sini. Lantai pertunjukan ada di ujung sana, aku tidak boleh membiarkannya lewat," ucap Frankie. Dan terlihat Sasaki pun melancarkan serangannya lagi. "Bullet to Keratops," ucap Sasaki. Namun Frankie pun sudah bersiap untuk melancarkan serangannya. "Persiapan selesai, inilah gaun cannon versi darat," ucap Frankie. "General Cannon," ucap Frankie. Dan terlihat Sasaki pun terpental jauh oleh serangan Frankie. Setelah terkena serangan itu, Sasaki pun terlihat tidak sadarkan diri. Namun kemudian terlihat Sasaki pun sadar kembali. "Nani?" ucap Frankie. Sasaki pun berkata, "Jangan remehkan kekuatan seorang Tobiropo, simbol rasa takut milik kelompok bajak laut hewan buas." Sambil melancarkan serangannya, Sasaki pun berkata, "Kami bahkan siap berkorban nyawa." "Magnum to Keratops," ucap Sasaki. Brak! Serangan Sasaki pun tepat mengenai Frankie. Dan terlihat bagian dalam Frankie Shogun pun hancur. Namun dengan sigap, Frankie pun keluar dan langsung menembakkan Radical Beam kepada Sasaki. "Radical to Beam," ucap Frankie. Lalu terlihat Sasaki pun mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Dengan begini, apakah Frankie sudah menang? Lalu kita dialihkan kembali ke kubah tengkorak di atap Onigashima. Tepatnya di pertarungan Kaido dan Yamato. Terdengar suara Kaido. Kaido pun berkata, "Harus kuakui, Yamato, bahwa kau adalah aset berharga sebagai kekuatan tempur." "Wururururururu," ucap Kaido. Sambil menangkis serangan Kaido, Yamato pun berkata, "Kau kira itu kata-kata yang pantas diucapkan seorang ayah?" Kaido pun menjawab, "Sebenarnya aku pun tidak bermaksud memberikanmu buah iblis yang telah kudapatkan dengan susah payah itu," ucap Kaido. Lalu Yamato pun menjawab, "Saat itu aku sangat kelaparan. Aku sendiri juga kaget karenanya. Padahal aku bermimpi untuk mengarungi lautan, tapi malah menjadi seseorang yang tidak bisa berenang," ucap Yamato. "Sudah berkali-kali aku berusaha untuk membunuhmu, dan sudah berkali-kali pula aku dibuat babak belur olehmu. Tapi berkat itu, aku justru menjadi semakin kuat. Namun yang membuatku tetap tinggal di pulau ini bukan hanya belenggu itu." Kaido pun mendengarkan kata-kata Yamato, dan Yamato pun terus melanjutkan kata-katanya. "Melainkan karena sudah sepantasnya," ucap Yamato. Dan kita pun diperlihatkan oleh perubahan wujud Yamato dari buah iblis tipe Juannya. Dan Yamato pun melanjutkan perkataannya. "Orang yang menyandang nama Oden berjuang demi negeri ini," ucap Yamato. Dan inilah perubahan wujud Yamato dari buah iblis miliknya.